Dari awal masuk aku udah lihat kalau ini tuh dulunya pernah ada kejadian berdarah. Jadi kejadian berdarah itu setelah gedung ini udah dibangun. Terus pas tadi di lantai 2 ternyata ada korban zaman setelah Jepang terus balik ke Belanda. Dan kayaknya masih ada di bawah gedung ini. Jadi terkuburnya tuh di bawah gedung gitu. Makanya nggak enak, auranya nggak enak karena sebenarnya tuh di bawah ini tuh banyak mayat gitu. Jadi tidak terkubur dengan baik dan benar. Anda kembali di Kabar Misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Mystery Seekers, saat ini Anda sedang menyaksikan penelusuran tim Kabar Misteri di salah satu bangunan menara legendaris di kawasan ibu kota Jakarta. Sebelumnya kami telah memulai sesi penelusuran awal bersama dan Tasya sendiri sempat melakukan komunikasi gaib melalui alat ghost trap sensor yang dimiliki Erik. Kami pun memintanya kembali untuk melakukan hal tersebut untuk memastikan fenomena gaib yang baru saja terjadi. Oke, sangat menarik dengan kemampuan di mana Tasya bisa berkomunikasi dengan sedikit permintaan tolong untuk menggerakkan sesuatu, maka makhluk tak kasat mata ini berkenan untuk melakukan hal itu dan bisa mengakibatkan sensor yang kita punya bekerja. Pertanyaan Tasya, bisa nggak kalau diulang lagi? Bisa. Mau lihat lagi? Kita ulang lagi. Dia masih di situ atau? Masih. Masih di situ. Atau mau di tempat yang berbeda cobanya? Tempat yang sama. Tempat yang sama, tapi gue mau teman-teman saat ini perhatikan dulu baik-baik bahwa nggak ada di sebelah sana, nggak ada apapun yang bergerak. Kan terang. Di mana? Ada sini lagi? Ya, situ. Coba. Lampunya matiin atau enggak? Sama-sama kita saksikan Mystery Seekers. Kenapa itu Tasya? Ada, masih ada. Ada. Geser ke sini lagi. Nah, oke, udah stop. Teman-teman, kru Kabar Misteri udah lihat nggak ada yang bergerak apa-apa di sana. Oke, kita lanjut mapping lagi. Kita lihat di atas. Naik lagi? Ya. Ngap ya? Pada ngap nggak? Kita kelilingin pantai ini. Oke Tasya, kita udah kelilingin sampai ke titik ini. Apa yang Tasya lihat, apa yang Tasya rasain, dan ada cerita apa di sini? Sebenarnya makhluknya di situ tuh, di sela-sela antara tangga dan kaca. Itu ada cewek yang tadi aku bilang serem banget di bawah. Oke. Karena mukanya tuh gede banget loh, mukanya tuh segini kali. Mukanya gede. Oke. Mukanya tuh gede banget. Terus matanya lebar ke bawah gitu. Tapi jadi putih, tapi ada hitam gitu ke bawah. Oke. Jadi bukan seputih semua ke bawah, enggak. Ada hitamnya? Kayak orang kurang tidur gitu, tapi iya. panjang Panjang banget. Nah sebenarnya dia yang bikin si area ini tuh jadi nggak enak gitu. Satu dari atas sampai bawah tuh nggak enak gitu. Oke. Dia yang cukup kuat di sini. Itu cukup kuat. Cukup kuat. Kalau kita pakai ghost detector ke sana kira-kira Ya, aktif. pakai aja. Aktif pasti. Mystery Seekers,
Setiap lantai yang kami telusuri pada sesi mapping lokasi malam itu, kami pun sampai di sebuah sudut dalam bangunan yang menunjukkan adanya interaksi pada alat ghost detector yang dibawa oleh Erik. Bahkan alat berbasis gelombang elektromagnetik tersebut semakin aktif ketika berada di tangan Tasya. Kita coba pakai EMF tester, electromagnetic field tester. Seperti yang kalian tahu, dia menangkap gelombang elektromagnetik dan statiknya juga. Jadi biasanya sih kalau di perumahan yang masih ada listrik, ini akan dengan gampang berinteraksi karena ada sumber energi listrik. Di tempat yang udah terbengkalai puluhan tahun seperti ini, tidak ada listrik sama sekali teman-teman. Pada saat dia menunjukkan indikator ke merah, berarti something is wrong. Ada sesuatu di sana. Ayo kita buktiin, kalau menurut Tasya, kita bisa tangkap energinya di sana. Coba Kak Erik aja jalan sendiri ke situ. Sendiri ke sana. Pokoknya dari sini ke belakang tuh. Ke belakang situ? Iya. Oke. Kiri. Guys. Kamera yang dapat. Oke. Tasnya pegang. Sebelah mana dia? Kenceng banget di Tasya, gila. Di Ini gua dia aku- masih klik. Ini aku masuk ke badannya ini. Ini. Heeh. Di gua dia tek. Tasya kenceng banget. Ya, jadi ini dia nih. Ini badannya. Selanjutnya kami menuju lantai paling atas bangunan gedung ini. Kondisi seluruh sudut bangunan yang telah rapuh dan rusak membuat kami harus ekstra hati-hati dalam menelusuri lokasi malam itu. Bahkan terdapat beberapa vegetasi yang tumbuh liar di beberapa bagian, membuat lokasi malam itu terasa semakin angker. Pada saat keluar dari sini tadi, kok emang kayak gini aja. Ini apaan sih kamar mandi? Kamar mandi. Ini mentok. Terus? Cuma pada saat gue keluar dari tempat ini, di belakang itu kayak tiba-tiba merinding aja di sini. Terus gue masuk ke sebelah. Coba lihat di sebelah. Gue masuk ke sebelah. Pada saat gue keluar dari sini juga Di belakang di merinding. belakang merinding lagi. Yang bikin merinding tuh bukan di sini, di luar ada bangunan kan di sini. Ada. Dari situ. Oh, oke. Itu adalah tempat atap atau ujung dari lift. Oh. Coba kita lihat sama-sama di tempatnya. Nih, dari sini. Ujung Mau coba trap sensor di sini. Di sini nggak mungkin ada orang dong, bolong ke bawah. Iya. Berarti kita taruh di situ ya. Iya. Kedip mata aja, coba. Dapat nggak teman? Dah. Makasih. Tuh. Dua-duanya teman-teman. Oke. Dua-duanya loh ini loh. Dah, turun. Oke, Tasya, kita udah mapping beberapa tempat yang juga teman-teman Mystery Seekers di rumah udah lihat bagaimana pembuktian kita akan EMF maupun ghost trap sensor yang ternyata bisa selaras sama kemampuan yang Tasya punya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari sekian lantai yang kita sudah lewatin untuk sesi berkomunikasi melalui spirit box, kira-kira di mana yang bisa gua taruh? Kalau nggak pakai pencahayaan sama sekali di bawah bisa. Di bawah tangga tadi. Di bawah tangga, oke. Oke, tempat yang tadi ada sosok perempuan yang energinya sangat kuat. Iya, Oke. di situ. Tapi jangan terlalu ke kaca karena udah terang. Oke. Jadi pas di tengah kita tadi gini lah. Oke. Teman-teman, berarti kita langsung aja ke
kembali ke safe zone dan kita akan mulai sesi selanjutnya. Ada suara nangis tapi samar-samar.